Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah Masjid Al-Mu'awanah, khususan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Zainuddin matta'anallah bi tuli hayatih wa nafa'anallah bi ulumi, dan segenap para pengurus dan ketua DKM Masjid Al-Mu'awanah. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran hadis kita masih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk kepada bab yang kedua daripada bab permulaan wahyu. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah permulaan wahyu. Kemarin masalah bab innamal a'malu binniyat. Maka malam hari ini kita akan membicarakan tentang masalah bab permulaan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menyampaikan hadis kepada kami yaitu Abdullah bin Yusuf. Wa qala, ia mengatakan, akhbarana Malik bin Hisham bin Urwah, telah mengabarkan kepada kami daripada Imam Malik an Hisham, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari ayahnya, an Aisyata ummil mu'minin, ya. Jadi hadis yang kemarin adalah hadis diriwayatkan oleh oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, maka pada hadis yang kedua ini hadis disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya. Siapa beliau? Beliau adalah istrinya Rasulullah. Jadi sekilas berbicara tentang masalah biografi Sayyidatuna Aisyah, ya, beliau adalah istri Rasul yang dinikahi setelah Saudah. Jadi Rasul menikah dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah wafat, kemudian menikahi Saudah. Kemudian setelah Siti Saudah, lalu Sayyidatuna Aisyah. Ini ada pelajarannya. Rasul habis bininya meninggal nyari istri janda tua, ya. Kalau kita bini meninggal nyarinya janda muda, ya. Apalagi yang ada yang lebih hebat lagi, nyarinya yang perawan juga kan, insyaallah, ya. Nah, ini enggak, nyarinya janda yang tua. Habis nyari janda yang tua, barulah Rasul menikah dengan Siti Aisyah. Itu pun tidak langsung Rasul, ya, campurin. Jadi enggak langsung serumah. Rasul menikah sebelum hijrah, pas setelah hijrah baru Rasul bersama istrinya. Jadi 2 tahun Rasulullah, ya, antara jeda nikah dengan satu rumahnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasul bukan orang yang memiliki nafsu tinggi, ya. Banyak orang-orang mengatakan, orang-orang barat orientalis katanya Rasul itu hypersex. Mohon maaf, ya. Rasul hypersex katanya mereka. Dengan dalil Rasul istrinya banyak, berarti Rasul itu adalah maniak, katanya gitu. Dijawab sama ulama, apa? Enggak. Kalau Rasul itu orang yang sangat tinggi hasrat seksualnya, pasti habis nikahnya dengan perawan dan langsung berhubungan. Rasul enggak, Rasul 2 tahun dijedah tuh. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kita kalau nikah, ya, kuat enggak 2 tahun tuh? Hah? Nggak kuat. Pak Soleh bilang nggak kuat, jangan 2 tahun ditinggal ke Solo sama bini. Pak Soleh udah pusing palanya tuh, tinggal ziarah Sunan, ya, di Jawa tuh, pusing palanya tuh. Ini 2 tahun loh, subhanallah, ya. Yang udah nikah pasti ngerasain, ya, ngalamin tuh, ditinggal bini setahun udah pusing palanya tuh. Ini enggak, Rasulullah luar biasa, ya. Dalil bahwasanya Rasulullah adalah orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya. Bukan nggak punya hawa nafsu, kan, bisa mengontrol hawa nafsu. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hikmah. Ketika Rasulullah menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasul bukan hanya menikah dengan seorang perempuan, tapi Rasul menikahi perempuan yang cerdas, ya. Ini pentingnya kita kalau sebagai ulama kudu punya bini yang cerdas. Kenapa? Satu, yang pertama, kalau kita punya bini yang bodoh, repot urusan bini doang. Tapi kalau kita punya bini cerdas, pinter, apalagi bisa nyari duit sendiri, itu masya Allah tuh. Laki nggak perlu capek-capek, ya. Sebagaimana Rasulullah nikah pertama dengan Siti Khadijah, siapa yang
ngasih nafkah. Rasulullah setelah Rasul yatahannath fi ghairi Hira, Rasul beribadah di gua Hira, yang ngasih nafkah Siti Khadijah tuh. Jadi kalau punya istri pinter, pertama nggak repot masalah rezeki. Yang kedua bisa apal, bisa ingat apa yang kita omongin. Itu Rasulullah. Makanya dari sekian banyak istri Rasul, yang paling banyak hadisnya nomor 3 daripada perawi yang hafalannya banyak ya adalah Siti Aisyah radhiyallahu an. Setelah Abu Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik, baru Siti Aisyah radhiyallahu an. Nomor 3. Ya. Begitu luar biasa tuh. Nomor 3. Ya. Coba seandainya Nabi kita Muhammad SAW nggak menikahi Siti Aisyah, mungkin nggak kita dengar tuh hadis-hadis riwayat Aisyah. Kenapa? Yang tahu rumah tangganya Nabi, yang tahu isi dalam rumahnya Nabi adalah istrinya. Kita nggak bakal pernah dengar tuh yang namanya hadis Rasul mandi berdua istri, nggak bakal pernah dengar. Kita tahu Rasul mandi bareng istri dari siapa? Dari istrinya. Tuh. Sunnah Pak nih, mandi bareng istri. Kapan terakhir mandi bareng istri? Itu. Kapan nih? Dulu ya. Ini pelajaran buat kita. Rasul nikah sama Siti Aisyah umur 50-an. Di sini saya yakin masih banyak yang umur 50 ya. Itu sama istrinya mandi berdua, romantis Pak. Udah tua tapi masih romantis ya. Ini pelajaran buat kita, buat para suami. Kalau sama bini romantisnya jangan pas muda doang. Pas muda baru kawin ya, bini digandeng, ditenteng. Kesandung, apa sih Neng? Ya Allah, romantis banget. Udah tua, udah berumur 50 lebih, jalan ke Sandung, mati lu kotok, nggak lihat tuh ada. Coba lihat Rasulullah umur 50-an, umur 60, kadang suka tidur di pangkuan istrinya. Tuh. Ngapain Rasulullah? Rasul baca Al-Qur'an. Ya, Rasul baca Al-Qur'an. Kata Sayyidah Aisyah dalam sebuah riwayat, Rasul suatu hari ya tidur di pangkuanku membaca Quran sedangkan aku dalam kondisi haid. Pelajaran yang pertama, Rasul romantis. Pelajaran yang kedua, boleh baca Quran di pangkuan orang yang haid. Artinya apa? Orang haid bukannya najis. Ya. Kalau orang haid najis, nggak boleh Rasul tiduran di tempat najis. Orang haid nggak najis, cuman nggak boleh jima doang. Yang ketiga, ya, ini boleh baca Quran sambil tiduran. Boleh baca Quran sambil tiduran. Dalilnya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, berzikir dalam kondisi diri, duduk dan berbaring. Jadi boleh baca Quran sambil tiduran. Cumannya bukan baca mushaf, tapi hafalan. Jadi kalau kita hafalan sambil tiduran baca Al-Quran masih boleh, karena zikrullah termasuk Al-Quran. Jelas paham ya? Jadi kalau kita pengen baca Al-Muluk sebelum tidur, boleh ambil rebaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tuh gitu. Ya. Baca Al-Falaq, An-Nas tuh juga boleh gitu ya. Nah, ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, ya, beliau adalah orang yang merawat Rasulullah ketika Rasul pengen meninggal. Jadi sebelum Rasul wafat, Rasul nginep di rumah Siti Aisyah. Bahkan didatangkan para tabib, didatengin para dokter dari berbagai macam daerah, yang ngurusin, yang menjamu adalah istrinya, yaitu Siti Aisyah. Makanya Siti Aisyah selain ahli dalam ilmu hadis, selain pinter Al-Quran dan Sunnah, beliau juga pinter ilmu kedokteran. Karena belajar dari para tabib yang datang ke rumah Rasulullah SAW. Tuh. Jadi enaknya begitu kalau kita punya istri pintar. Makanya kalau nyari bini jangan cakap doang. Kadang-kadang ada begitu orang, ya rindah goblok yang penting cakep gitu. Jadi kondangan nggak malu dibawanya. Ya ada orang laki mukanya nggak cakep, mukanya jelek, tapi pintar, cerdas. Dia nyari bini, nggak apa-apa dah goblok, yang penting cakep. Ntar kan nurun dari gua pinternya gitu katanya. Pas nikah lahirlah anak, jeleknya nurunin bapaknya, gobloknya nurunin ibunya. Tuh. Karena kita nggak pungkiri genetik kecerdasan seorang anak nurun dari ibu, ya. Maka dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu sekolah pertama. Artinya apa? Kalau pengen punya anak pintar, cari ibu yang
pintar. Ya. Kalau pengen punya anak yang soleh, cari ibu yang soleh. Karena anak tuh ngaruh sama ibunya. Ya. Air susu yang dikasih sama ibu, lewat lewat putingnya, kemudian sampai ke anak, itulah yang menyebabkan anak itu soleh apa enggak. Jadi kalau kita sebagai bapak ngasih makan yang haram, kemudian dimakan sama seorang istri, sama istri kita, disusuin ke anak kita, itulah cikal bakal dagingnya, cikal bakal kesolehannya. Kalau yang kita kasih makan halal, insya Allah yang keluar juga halal itu. Ya, jadi kalau pengen punya anak pintar, cari istri yang pintar tuh ya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, cuman pelajarannya ada lagi di sini. Beliau itu nggak dinamain Aisyah Muhammad ya. Kita nih kadang-kadang kalau misalnya artis gitu ya. Misal namanya siapa ya? Namanya Fulanah gitu. Nah, itu kadang kalau nikah ame seseorang, misalnya namanya lakinya Ahmad, Fulanah Ahmad gitu. Itu nggak boleh. Menisbatkan nama suami ke nama istri nggak boleh. Saya punya istri namanya Yumna. Nama saya Ahmad Al-Farisi. Ya. Yumna Al-Farisi nggak boleh. Ya. Tetap yang namanya seorang perempuan harus pakai binti bapaknya. Ya. Jadi istri saya namanya Yumna Hartati binti Abdul Rashid. Tetap Abdul Rashid nggak boleh. Yumna Hartati Al-Farisi nggak boleh. Ya. Ini identitas ya. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau Aisyah binti Abi Bakar. Tetap Abi Bakar. Ya. Cuma ada yang nanya, Ustadz, kalau Abu itu kan bukan nama asli. Kalau di Arab nih, yang namanya Abu bukan nama asli. Siapa Abu Thalib bukan nama asli, Abu Lahab bukan nama asli, Abu Jahal pun sama. Siapa nama aslinya Abu Bakar? Nah ini perlu dicatat. Namanya Abdullah bin Abi Kuhafa. Namanya siapa? Abdullah bin Abi Kuhafa. Jadi kalau kita tanya siapa nama aslinya Abu Bakar Siddiq, Abdullah. Di kampung saya ada orang soleh. Ya kita yakin nih orang wali dah, masya Allah. Zaman dulu tahun 70-80. Beliau punya anak pertama namanya Abdullah. Laki, lahir Abdullah. Lahirlah kedua, laki lagi, namanya Umar. Lahirlah laki lagi ketiga, namanya Utsman. Lahirlah laki yang keempat, namanya Ali. Ya. Jadi Abdullah, Umar, Utsman, Ali. Nama sahabat. Abu Bakar yang mana? Nah, itu tadi Abdullah. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Abi Kuhafa. Bukan Abu Bakar, bukan. Itu nama panggilan aja. Nah yang unik, nama bapaknya namanya Muhammad ya. Jadi Haji Muhammad punya 4 anak laki. Yang pertama Abdullah, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Tuh cakep tuh. Jadi kalau manggil anaknya Khulafaur Rasyidin, sini datang semua tuh. Jadi nggak usah manggil nama, panggil aja Khulafaur Rasyidun ya. Afwan, kalau Khulafaur Rasyidun bukan Khurasidin ya. Kalau Khulafair Rasyidin ya gitu. Khulafair Rasyidin, datang semua tuh gitu. Nah, itulah ya uniknya. Itu ada di kampung saya. Dan salah satu anaknya jadi kiai besar di Kampung Pulo, namanya Kiai Utsman Syarif. Ya. Kiai Utsman Syarif punya anak namanya Kiai Ahmad Rifai. Nah itu guru saya. Gitu ya. Jadi begitu ya. Ulama orang-orang dulu, masya Allah, namain anaknya sebagaimana nama sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kebetulan kedapatan kamar yang beliau tempatin jadi kuburan Rasulullah. Jadi suatu malam Siti Aisyah ngimpi ada 3 bulan jatuh ke kamarnya. Nanya sama Rasul, ya Rasulullah, apa maksudnya gitu? Nanti kelak di kamar kamu ada 3 orang bintang, 3 orang yang luar biasa yang dikuburkan di sini. Beliau berharap itu Rasulullah, itu ayahnya Abu Bakar Siddiq, dan itu dirinya bertiga. Makanya ketika Rasul wafat, udah jelas tuh dikuburkan di kamarnya Siti Aisyah. Ya, ini dalil boleh nguburin orang di kamar, boleh nggak? Boleh. Yang kedua, dalil boleh nguburin orang di ruangan. Jadi kalau ada orang Wahabi mengatakan, kata Wahabi nih, wah nggak boleh tuh kuburan dibikin bangunan, nggak apa-apa. Ya.
Enggak, itu dari Rasulullah. Di mana itu? Ditutup, dibikin kubah. Ya. Rasul dikuburkan di bawah apa? Kubah. Kubah apa namanya? Kubbatul khadra, kubah hijau. Nah, itu boleh. Makanya jangan heran kalau ada wali, ada orang soleh dikuburkan di atasnya ada kubah. Itu Rasulullah dikuburin di kubah. Itu Rasulullah. Meninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Subhanallah. Ini ketika meninggal ada kejadian yang luar biasa. Ketika jenazahnya Abu Bakar Siddiq itu hendak masuk di kamarnya Rasulullah, ke makamnya Rasul, Sayyidina Abu Bakar yang waktu itu sudah meninggal mengucapkan salam buat Rasulullah. Ya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jenazah mengucapkan salam kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamah. Ya, orang soleh. Jangan heran. Antum tahu Luar Batang? Ya, kita tahu Luar Batang ya. Kenapa namanya Luar Batang? Ceritanya gini. Jadi ketika almarhum Habib Hussein Ali Drus itu pengen dimakamkan di luar tempatnya, di masjid yang di pinggir laut itu. Pas dibawa jenazahnya hilang. Balik ke sono lagi. Dibawa lagi jenazahnya hilang. Kenapa? Jenazahnya keluar batang gitu ya. Keluar kurung batang, jadilah namanya apa? Luar batang. Itu udah jenazah itu bisa ngilang, bagaimana ceritanya itu? Karomah para wali. Ya. Kita nggak boleh mengingkari karomah. Kenapa? Di Quran ada Siti Maryam, nabi bukan, rasul bukan. Siapa dia? Wali. Apa karomahnya? Lagi khalwat di ruangan terkunci dengan 7 pintu yang terkunci. Dijaga. Tapi dalam kamarnya, dalam mihrabnya, tempat ibadahnya ada makanan begitu banyak. Sampai paman yang nabi aja bingung, yang nabi. Anna laki hadza, makanan dari mana nih? Maryam. Qalat hiya min indillah. Ini makanan dari Allah tuh ya. Nah, jadi karomah itu ada. Jadi jangan bingung. Itu memang namanya karomah khawarikun lil adah, perkara yang menyalahi kebiasaan. Biasanya orang kena api kebakar, orang dapat karomah kena api nggak kebakar. Cuman jangan dicoba-coba ya. Nanti pulang dicobain lagi, dikorek, diambil begini. Enggak, kita bukan wali. Baru wali murid ya, baru wali murid belum jadi wali Allah, apalagi jadi wali kota belum, masih jauh ya. Daftar dulu nanti no, ya. Nah itu. Nah setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar Siddiq orang tuanya meninggal. Nah ini dia. Saatnya Siti Aisyah menunggu jatah giliran ini. Keduluan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lagi sholat ditikam, ditusuk dari belakang, keracunan, sekarat. Masih hidup tuh, masih hidup. Ya nggak langsung mati nggak. Ketika sekarat, Sayyidina Umar minta izin. Wahai Aisyah, bolehkah saya dimakamkan di sebelah kedua sahabat saya? Siti Aisyah tadinya nggak mau, karena emang tadi pengennya dia di situ, nemenin ayah dan suaminya. Tapi memang permintaan Sayyidina Umar bin Khattab, memang ini adalah sahabatnya yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, diizinkanlah Sayyidina Umar. Cuman Sayyidina Umar request, aneh nggak mau kuburan aneh sejajar dengan kuburannya Abu Bakar Siddiq. Aneh di bawahnya, makanya kuburannya bentuk tangga. Ini Rasul, palanya di atas. Ini Abu Bakar di bawah Rasulullah di pundaknya, ini Umar di bawahnya lagi. Itu sampai udah dikuburin aja, mereka masih punya adab. Subhanallah, para wali itu udah masuk kubur aja masih punya adab tuh. Ya, bagaimana hidupnya? Udah meninggalnya aja masih punya adab. Nah, sejak masuknya Sayyidina Umar ke dalam kamarnya Siti Aisyah, sejak itu Siti Aisyah kalau masuk kamar nggak pernah buka kerudung. Kalau sebelumnya buka kerudung, masuk kamar buka kerudung. Kenapa? Di makamnya ada 2 orang. Pertama ayah, kedua suami. Boleh nggak buka kerudung? Yang ketiga masuk Umar nggak buka kerudung, nggak berani. Kenapa? Takut. Takut siapa? Sayyidina Umar. Pertanyaannya lah, kan udah meninggal, ya kan udah mati. Nah kenapa takut? Inilah dalil ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang namanya ulama kagak mati, yang namanya para syuhada kagak mati, bal ahya, kata Quran. La tahsabannal ladzina
kutilu fi sabilillahi amwata, jangan kau kira orang yang terbunuh jalan Allah mati, bal ahya, mereka hidup. Ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam kubur, mereka hidup. Ya Allah ya Karim. Kalau hidup berarti mereka tahukah kita datang? Tahu. Dengar gak kita datang? Dengar. Kalau kita ngobrol nih, dengar gak dia? Dengar. Tuh, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita itu. Siapa yang ngajarin? Siti Aisyah. Ya, makanya kita kalau masuk makam wali ada adabnya. Pertama kita datang baca salam dulu. Kalau minimal kalau kuburan orang mukmin, ya assalamualaikum ya warahmatullah ya ahlal kubur, assalamu alaina dan sebagainya. Tuh ya. Jangan masuk nyelonong baik gitu ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana sabiq wa nahnu insyaallah lahikun. Itu doanya kalau masuk kuburan orang mukmin secara umum. Ustadz, boleh nggak kalau saya ke makam orang tua saya baca salamullah ya sadah minar rahmani yaksyakum, boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Oh, kenapa kok? Ini sadah ini salamullah ya sadah. Kalau orang tua kita kiai, orang tua kita guru masih pas dah. Karena ada kalimat apa ya? Faqumu washfa'u fina ila rahmani maulakum. Wahai Tuhan, bangkitlah kamu. Ya. Washfa'u fina, kasih syafaat buat kami. Ila rahman, kepada Allah, minta sama Allah. Sekarang saya mau tanya, orang tua kita dalam kuburnya bisa gak ngasih syafaat? Belum tentu. Makanya para aulia lah nih, mereka-mereka yang kalau kita datang baca salamullah ya sada. Ya. Nah ini asa nadrah asa rahmah tagsyana wa tagsyakum. Asa nadrah, wahai Tuhan, kami berharap pandanganmu. Subhanallah. Ini akidah kita. Kita berharap kalau kita datang ke makom, sahibul makbarah mandang kita. Ya. Dalilnya apa? Hadis. Diriwayatkan dalam kitab Mafahim Najib Antus-Soha. Dalam hadis diriwayatkan ketika ya, para ahlul jenazah menghantarkan jenazah ketika dikubur, ini kata hadis kata Nabi, maka yang dikubur mendengar injakan kaki orang-orang ketika pulang. Ya. Ketika orang-orang pulang, barulah malaikat Mungkar Nakir datang. Itu dalil bahwasanya yang dikubur juga masih dengar yang di luar. Yang kedua, dalilnya apa lagi? Salam. Kita ngapain salam ke kubur kalau nggak dengar, kan? Iya, dalil. Yang ketiga, Sayyidah Aisyah tuh tadi masuk kamar pakai jilbab, berarti yang di dalam masih ngelihat. Dalil yang mana lagi? Ini udah jelas semua dalil dah. Ya. Kalau mau pakai hadis, ayo dah ke rumah, nanti saya bawain kitabnya yang gede-gede gitu. Emang kalau di sini enggak ya, saya bawa kitabnya atur doang. Jadi pelajaran apa tadi? Kalau kita ke kubur, yang dikubur lihat, yang dikubur denger, yang dikubur bisa jawab salam, yang dikubur bisa mendoakan kita. Ini yang perlu digarisbawahi. Datang ke kuburan nih, Beb, doain aneh nih, pengen kawin. Nah, gitu. Boleh nggak? Boleh. Kita minta doain, bukan berdoa, bukan. Wahai kuburan, kabulkan doa saya. Nggak bisa, haram, nggak boleh minta sama kuburan. Yang boleh minta doain. Beb, ya Allah Beb, ayo umur udah 50 belum kawin Beb. Cariin dah Beb, doain dah, doain. Mudah-mudahan dapat perempuan perawan cakep kaya, bapaknya pengen meninggal gitu, Masya Allah. Dapat warisan, menang banyak dia, udah cakep kaya, bapaknya pengen meninggal, udah sakit-sakitan lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, makanya luar biasa tuh ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Nah, beliau menyampaikan ya Rasulullah tuh ya. Dikatakan di sini Haris bin Hisham bertanya pada Rasul. Suatu hari Siti Aisyah ngelihat ada sahabat namanya Haris bin Hisham. Datang ke Rasul, nanya ya. Ini dalil. Kalau mau nanya datang gitu ya. Kalau mau nanya datang, paling afdol. Cakepnya gitu. Kalau mau nanya apaan aja datang ke rumah, jangan WA, usahain. Kenapa? WA itu kadang-kadang kalimatnya pendek. Ya. Dan juga WA nggak ada nadanya. Kita bilang nih WA, ya, pulang gitu. Kan bisa macam-macam. Orang baca pulang begitu. Bisa pulang gitu. Ayo pulang. Macam-macam. Nanya aku juga sama. Kalau bisa datang nih, sahabat datang. Ya.
Ngapain sahabat datang? Nanya kepada Rasulullah. Faqala, maka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana datang kepadamu wahyu? Tuh. Dia nanya, ya Rasul, kalau wahyu datang gimana sih gitu. Ya. Ini sekali lagi pertanyaan sahabat tentang perkara gaib. Ingat ya, tentang perkara gaib. Karena kita nggak tahu wahyu datangnya. Kita cuma tahu bahwa Rasul dapat wahyu, disampaikan, ditulis sama sahabat. Begitu doang udah. Makanya kita kudu iman ya dengan yang namanya Al-Quran. Rukun iman 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Apa maksud iman kepada kitab? Kita beriman bahwa kitab yang ada sekarang ini Al-Quran memang bersumber dari Allah. Karena kita nggak ngelihat turunnya Quran ya. Kita nggak lihat. Maka dari itu ya dinanya nih, ya Rasulullah, bagaimana turunnya wahyu? Maka Rasul mengatakan, satu, yang pertama kata Rasul, ahyanan, kadang-kadang, ya'tini misla sol-solatil jaros, datang seperti ya sol-solah ya, seperti bunyi lonceng ya. Yang pertama, wahyu datang ame Rasul seperti bunyi lonceng ya. Bagaimana bunyi lonceng? Ya dengung ya. Kata ulama, ini bentuk ya tasbih, penyerupaan. Kalau bunyi lonceng kita panggil teng, kan suara panjang tuh ya, teng, dengung di kuping tuh. Nah, wa huwa asyaddu alayya, dan bentuk itu paling berat buat saya. Jadi paling beratnya wahyu itu datang dalam bentuk suara lonceng, berdengung. Kan kita sering tuh ya, kadang-kadang lagi duduk berdengung kan ya. Nah, mungkin kayak begitu kali. Ya. Itu kalau kita lagi berdenging begitu, ya. Itu wakilah yang mengatakan nama kita lagi disebut ame Rasulullah. Jadi kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tuh ya. Ada yang mengatakan kalau kuping kanan katanya baik ya. Ada yang mengatakan kalau kuping kiri buruk katanya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi ada dalam hadis ya, ada dalam hadis. Intinya disuruh sholawat. Kalau kita bercenging, nah baca sholawat. Fayubsamu anni, sehingga membuat aku berat tuh kata Rasulullah. Waqad wa'itu anhu ma qala, dan sungguh aku telah menghafal apa yang disampaikannya, dan Rasul paham. Pertama kalimat ini kalimat wa'itu ya, mungkin buat para jamaah biar tahu dalam bahasa Arab itu ada dua kata yang bermakna sama, maknanya menghafal ya. Menghafal ini ada hafiz, ada wa'i namanya. Wa'i ini ame hafizo sama-sama menghafal, cuman beda. Kalau hafizo hafal tapi belum tentu paham. Kalau wa'i hafal plus paham gitu ya. Jadi kalau di kita kan yang namanya ngafal belum tentu paham ya, ini penghafal Quran belum tentu paham. Makanya hafiz Quran dia hafal tapi belum tentu paham gitu. Nggak jaminan orang hafiz paham. Banyak sekarang anak-anak kecil belajar tahfiz sampai usia berapa dia main dilupa ya. Nah makanya ya ada beda antara wa'i dengan hafiz ya. Itu ada seorang ulama besar namanya Imam Roma Hurmuzi. Kenal Imam Roma, bukan orang P3 bukan ya. Al Imam Roma Hurmuz ini ulama besar, itu bikin kitab ya judulnya Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i ya, Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, antara perawi dan penghafal. Ngomongnya bukan hafiz, ngomongnya wa'i. Jadi kalau kita mau bilang ini hafiz boleh juga wa'i. Kalau wa'i udah hafal dan paham gitu ya. Makanya dalam Al-Quran itu Al-Quran mencela orang-orang yang hafal Quran tapi nggak paham. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang hafal Taurat, hafal kitab tapi kagak paham, itu sama kayak keledai
yang membawa tumpukan kertas di atas pundaknya. La yanfa, nggak manfaat. Sama orang hafal Quran udah hafal 30 juz tapi nggak paham. La yanfa, nggak manfaat. Sampai suatu hari ada seorang hafiz datang ke tempat guru kita. Datang hafiz nih ke tempat guru kita, curhat. Guru, aneh ada masalah begini. Kata guru kita, ente hafal Quran kan? Iya guru. Semua jawaban ente ada di dalam Al-Quran. Ngapain ente nanya mana? Lah ilmu dunia udah sama ente, mau akhirat sama ente, kan begitu. Kenapa kok nanya? Karena kagak paham. Tuh ya. Makanya Pak, kalau kita punya anak, doanya jangan sampai hafiz doang. Ya Allah, semoga saya punya anak hafiz Quran. Iya bagus, cakep. Cuman masih kurang. Jadi ahli tafsir, tuh baru cakep. Kenapa? Ahli tafsir pasti hafiz. Hafiz belum tentu ahli tafsir, tuh ya. Ya Rina nggak apa-apa, nggak sampai nggak ahli tafsir, ahli pasir. Iya, kerjanya di material deh. Ahli pasir. Ya. Jadi ada orang yang hafal paham, ada yang hafal nggak paham. Tuh ya. Nah, jadi tadi mengapa manusia ini ya nggak bisa belajar dari Quran karena nggak paham. Padahal petunjuk Quran luar biasa. Ini nanti kapan-kapan kita bahas ya. Kebetulan saya bahasnya hadis. Jadi bahasnya hadis. Kebetulan juga saya kuliahnya tafsir sebenarnya ya. Kuliah tafsir dan dari dulu demennya tafsir. Cuman memang saya berharap keberkahan dari kitab Sahih Bukhari. Ini kitab kalau antum baca ini orang Wahabi kicep ini. Orang Wahabi kicep. Tahu kicep? Ya sekut kalau kata orang sekarang, sekut ya. Sukut, diam. Ini masalahnya di sini. Kemarin saya ngobrol sama ada seseorang orang Salafi gitu. Saya tanya gitu tentang masalah ini, contoh masalah air. Ya. Kita ini kadang kalau ke rumah kiai, kadang minta air, minta doa diginin. Pernah nggak lihat? Ya. Asik gini. Saya punya guru almarhum Al-Maghfurlah Kiai Abdul Hamid, kalau kita ke rumah beliau gitu, dipegang airnya. Saya tanya nih orang, menurut antum nih, kalau ada air dicelup-celupin gitu gimana tuh? Oh bid'ah itu. Bid'ah. Luar biasa, baru ngaji sehari bid'ah. Orang nggak boleh ngomong menurut saya kalau belum dia itu belajar puluhan tahun. Belajar baru setahun, menurut aneh. Lah nggak boleh. Baca kitab baru atuk biji, menurut saya nggak boleh. Orang kitabnya udah ribuan, ngaji udah puluhan tahun, baru bilang menurut saya itu pasti pantas. Ya. Dibilang bid'ah gitu. Silakan buka kitab hadis Sahih Muslim. Di situ Nabi SAW itu sering kali sahabat punya wadah, punya benar, Nabi celupin tangannya, tabarruk namanya. Subhanallah. Tuh di hadis ada. Man kita aja nggak mau baca. Saya bilang lagi, bagaimana menurut ente kalau ada orang joget di masjid? Oh nggak boleh tuh, haram, dosa itu. Ada di Sahih Muslim, buka hadisnya. Lagi hari raya, lagi hari Id, sahabat-sahabat Ansor joget-joget di masjid. Rasul ajak Aisyah sini. Siti Aisyah datang, ditaruh dagunya beliau di pundaknya Rasulullah tuh. Romantis gak tuh? Masya Allah. Tuh lihat tuh, orang-orang pada joget. Ya Rasul, ini kan masjid. Kata Rasul, nggak apa-apa, ini hari raya tuh. Berarti boleh gak joget di masjid? Boleh. Ya nggak boleh, ya masjid tempat joget. Ya. Antum bikin perayaan anak-anak kecil nih, ya joget-joget begitu ya Robi, masih boleh. Tapi jangan tiap hari gitu. Ini kan gambarannya cuman hari raya tertentu doang, bukan tiap hari. Sama, tidur juga sama. Boleh gak tidur di masjid? Ya boleh. Ngantuk tidur boleh. Yang nggak boleh masjid jadi tempat tidur. Di situ aja tidur tuh, nggak boleh. Nggak mau hormati masjid. Nah tadi tuh kembali lagi adanya dalam hadis. Makanya kita jangan baca Quran doang, baca hadis nih banyak luar biasa. Ya. Nah inilah kekurangan kita. Ya kita memang maklum dah ya, namanya kita sebagai masyarakat butuh ilmu fikih. Bagus ilmu fikih, memang ilmu wajib. Tapi ilmu hadis juga perlu. Ya. Saya rasa para jamaah juga udah ngaji fikih kan ya. Di sini hari apa ngaji fikih, Ustaz? Hari apa di sini? Hari Minggu pagi ada fikih nggak sini? Ada ya, itu udah cukup dah. Ya. Kalau guru fikih 2 ntar jamaah puyeng nanti. Kata guru yang atu takbirnya begini, kata guru yang atu begini.
Dia begini tuh. Dia bingung kan? Udah tuh aja cukup dah gitu ya tuh. Makanya saya ngajar hadis melengkapi aja tuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahyanan yatamassaluli. Yang kedua, kadang-kadang datang kepadaku dalam bentuk malaikat yang berubah menjadi laki-laki. Tuh. Fayukallimuni, kemudian dia itu berbicara padaku. Fa'ai ma yakul, maka aku paham dan hafal apa yang dikatakan. Jadi di hadis ini riwayat Sayyidah Aisyah ada dua caranya. Yang pertama kayak suara lonceng, yang kedua datang malaikat berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Kata para pensyarah hadis, yang silakan catat, seringkali malaikat Jibril berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang tampan. Di zaman sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Namanya siapa? Dihyah Al-Kalbi. Ya. Al-Kalbi itu maknanya kalbi anjing, kalbun. Ya. Ada kakek Nabi namanya Kilab. Ya. Anjing namanya. Itu bukannya, kalau sekarang kan anjing jadi negatif kan. Kalau zaman dulu anjing bagus. Anjing itu punya sifat setia. Ya. Jadi kalau orang setia, nah itu sifat siapa? Sifat anjing. Sekarang malah anjing jadi jelek ya. Orang nggak mau dikatain anjing. Dasar ente anjing, nggak mau dia. Padahal anjing bagus. Dia punya sifat setia gitu. Nah kenapa kok sekarang jadi jelek? Karena anjing juga punya sifat jelek. Apa itu? Suka gonggong. Ya, lewat kita di komplek, ada anjing ngapain dia? Gonggong. Jadi dua cara. Yang pertama suara lonceng, yang kedua ya dalam bentuk malaikat menyerupai seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu mirip dengan seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Nah itu diceritakan dalam hadis Jibril, namanya hadis Jibril. Hadis panjang nomor 2 di Arba'in Nawawi. Silakan buka. Hadis panjang. Biasanya kalau orang ngafal Arba'in Nawawi nyerah tuh pas hadis kedua tuh. Hadis panjang soalnya. Nah itu diceritakan Rasul lagi ngajar, tiba-tiba datang nih seseorang. Ya, syadidu bayadis siyab, bajunya sangat putih. Wa syadidu sawadis sya'r, rambutnya sangat hitam. Ya. Ini kalau kita ilustrasikan, kayaknya nih orang nggak pakai peci gitu ya. Karena dikatakan bajunya putih, rambutnya hitam. Kata ulama, bukan rambut itu jenggot. Ya. Jadi malaikat datang pakai imamahnya warnanya putih. Dan juga dikatakan rambut adalah jenggot. Jenggotnya hitam. La yura alaihi asaru safar, kagak kelihatan orang bekas jalan jauh. Yang namanya Mekah, gurun pasir, kalau orang musafir pasti ketahuan berdebu. Ya. Wala ya'rif minaha, tapi enggak ada yang kenal juga. Dikata orang mari kagak ada yang kenal, dikata orang yang jauh kagak kelihatan bekasnya. Nanya sama Rasulullah tuh. Nah inilah ya. Malaikat Jibril datang tuh langsung menyampaikan ya sebuah pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, diterusin nama Sayyidah Aisyah, walaqad ra'aituhu, dan aku sungguh pernah melihat Rasulullah yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil barad. Ini kalimat yanzil ya. Coba perhatiin. Apa makna yanzil? Turun. Apa makna turun? Dari atas ke bawah. Dari mana wahyu? Dari Allah. Berarti Allah di mana? Nah, itu dia. Ini kesesatan. Sering kita orang ngomong begini nih. Tergantung yang di atas begitu. Siapa ya cicak di atas? Siapa ya? Tukang lagi benerin genteng gitu. Tergantung yang di atas. Itu kalimat salah itu. Allah nggak di atas. Kalau Allah di atas, Amerika di mana itu? Buat orang kita, kalau Allah di atas, berarti buat orang Amerika Allah di mana? Di bawah. Maka Allah tidak berarah dan tidak bertempat. Nah, terus bagaimana Ustadz? Kok turun? Nah, ini ya, saya jelaskan proses turunnya wahyu. Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan wahyu itu ke samai dunia. Apa samai dunia? Langit dunia, namanya Baitul Izzah namanya. Langit jadi sebelum sampai ke bumi ini ke Rasulullah, ini disampaikan dulu mana ke Baitul Izzah. Dalam satu kali turun
di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar tuh. Sungguh kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Sebenarnya boros juga sih ngomong Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul, karena Lailah udah malam. Berarti kalau malam Lailatul Qadar apa ya? Malam-malam Qadar berarti kan gitu. Ya. Maka Al-Qadar di sini maknanya kemuliaan, malam kemuliaan. Turun Al-Qur'an tuh ila sama'id dunya, ke langit dunia sekaligus. Nah, ya. Berarti di mana tuh adanya? Di langit. Dan malaikat menyampaikannya munajjaman, berangsur-angsur. Dari mana turunnya? Dari langit. Setelah Allah letakkan itu di mana? Di langit. Ya. Jadi makna turun dari langit, bukan Allahnya di langit, gitu. Ya. Karena biasanya kalau sesuatu yang mulia, isyaratnya nunjuknya ke sini, ke atas. Kalau sesuatu yang mulia, nunjuknya ke mana? Ke atas. Maka kalau ada orang yang menyebut nama Allah sambil nunjuk atas, itu sunnah dan bagus. Ya, coba antum bayangin, Allah Subhanahu wa taala begini, auzubillah ya. Maka isyarat ke atas bukan Allah di atas, bukan. Isyaratnya Allah Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Nunjuknya begini. Enggak la ilaha illallah, enggak begini enggak? La ilaha illallah tuh begini. Ya, la ilaha begini, bukan berarti Allah di atas. Jangan sampai ada omongan besok-besok tergantung yang di, kenapa yang di atas cicak, yang di atas genteng. Masa kita tergantung cicak, tergantung toke jalan, toke jangan jalan begitu. Kayak orang dulu gitu ya, toke, nah kuntilanak nih gitu. Nah, turun wahyu amir Rasul di hari yang sangat dingin, di musim dingin. Para jamaah mungkin kalau pernah umroh tahu dah dinginnya Mekah gimana ya. Masya Allah, dingin banget. Itu kita pakai jaket, anginnya masuk ke dalam. Kalau di puncak dingin, pakai jaket kelar. Di sono pakai jaket, masuk ke dalam. Subhanallah. Nah, kata Siti Aisyah, di hari ya yang dingin itu turun wahyu, aku lihat Rasulullah SAW keringatnya bercucuran. Subhanallah. Orang kalau lagi normal di tempat dingin mungkin gak keluar keringat, enggak. Karena saking beratnya menerima wahyu, Rasulullah sampai keringat ngucur keringatnya. Padahal tuh hari dingin. Sampai dalam kitab tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dikatakan, salah seorang sahabat suatu hari pernah duduk sebelah sama Rasulullah. Lagi duduk begini nih. Sahabat nempel nih dengkulnya sama dengkul Nabi. Ketika itu turun wahyu dari Allah, kata nih sahabat, demi Allah itu pahanya Rasul lebih berat daripada gunung. Subhanallah. Beratnya luar biasa. Nah, ada pelajaran yang bisa kita petik. Ini yang pertama, ya, Rasul sebelum menerima wahyu di-upgrade dulu hardware-nya, ya. Jadi kalau kita punya lampu ya, lampu dengan kapasitas tertentu dikasih listrik yang gede, meledak Kak. Meledak. Maka sebelum Rasul menerima wahyu, diapain Rasul? Di black. Berapa kali black kan? 4. Ya. Pertanyaan kita udah pernah di black belum? Nah, mau di black. Jadi MC nanti sana di black tuh. Kenapa ilmu susah masuk di hati kita? Karena kita ini banyak maksiatnya. Gitu. Makanya kita pengen belajar kitab sulit, pengen bisa ini sulit. Kenapa? Karena banyak maksiatnya. Kudu di black dulu nih hati kita. Biar yang suci masuk. La yamassuhu illal, nggak boleh nyentuh Quran kecuali yang suci. Nggak bakal Quran masuk kecuali ke tempat yang suci. Makanya kalau pengen jadi hafiz Quran, suciin dulu hati kita. Pengen jadi ahli tafsir, bersihin dulu hati kita. Ini di sini adanya. Ya. Begitu pun Rasulullah. Ya. Seberat itu Rasul menerima wahyu, nggak bisa kecuali dibersihin dulu. Ya. Di-upgrade hardware-nya dan software-nya itu. Lalu yang kedua, ya, pelajarannya apa? Ya. Malaikat, nah malaikat tadi itu bisa berubah wujud. Ya, yatasyakkal, ya. Kita
Coba lihat, kadang-kadang ini berisik belum sih? Berapa menit lagi? Sebentar lagi ya. Nanti ada lonceng berbunyi ya. Lonceng. Iya tuh sama tuh. Kalau alhamdulillah di sini nggak ada lonceng, nggak ada ya? Hah? Ada bunyi ya. Ada masjid kadang-kadang ada jamnya. Yang gede tuh. Ada loncengnya tuh, kalau bisa ganti itu. Kenapa? Lonceng itu orang Nasrani. Ya. Ini untung nggak ada ini. Alhamdulillah. Ya, coba kalau ada ganti tuh. Ya. Masa masjid ada loncengnya? Kita kan identik dengan apa? Nah, beduk. Udah nggak ada beduknya, lonceng ada, beduk kagak. Tuh bayangin tuh ya. Orang dulu kan jelas tuh. Nah tuh, berarti masuk sholat. Sekarang teng, neng. Nah ini gereja jangan-jangan nih. Kesusupan masjid kita tuh, bayangin coba ya. Baik-baik kita punya masjid, perhatiin jangan sampai ada kesusupan unsur-unsur orang-orang non-Islam gitu ya. Nah kembali lagi tadi, malaikat bisa berubah wujud. Nah kita hati-hati. Barangkali orang yang datang ke rumah kita minta makan, minta minum, malaikat tuh. Makanya kata ulama begitu, kata guru-guru begitu, ente kalau ada orang minta-minta kasih aja udah, biarin dikit, yang penting ngasih, jangan sampai ditolak ya. Kenapa dikatakan dalam Al-Quran wa ammas sa'ila fala tanhar, orang minta-minta jangan dibentak. Wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika, kalau punya nikmat fahadis. Kata ulama kalau kita baca surat ini ad-duha disunnahkan habis baca itu alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ucapin alhamdulillah gitu. Ini jarang orang amalin nih ya, tandain besok kalau ada orang baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tambahin apa? Alhamdulillah, sebutin tuh alhamdulillah walaupun lagi sholat ya. Ini wa amma sa'ila falatan, orang minta-minta jangan dibentak ya. Bisa jadi yang datang itu malah malaikat. Saya punya tetangga subhanallah dagang di Tanah Abang. Ketika dagang pagi-pagi kurang lebih jam 6 lah buka toko, ada anak kecil minta-minta kayak gini nih. Kayak gini nih. Ya. Minta-minta. Dikasih. Nggak lama jalan dikejar hilang. Dikejar hilang. Wah, siapa ini? Ini bukan orang sembarangan nih, kayaknya malaikat. Bener subhanallah. Habis dia sedekah, usahanya maju beli rumah. Maju beli mobil tuh coba. Gara-gara tadi itu ada orang minta-minta kasih, kecuali udah 4 kali gitu, datang minta kasih, datang minta kasih, datang minta kasih 3 kali, yang keempat boleh kita nggak kasih, karena bukan malaikat, ini orang ini. Rutin banget soalnya, ini bukan malaikat udah ini, ya apalagi minta sama rokok lagi, rokok dong, bukan malaikat nggak ngerokok. Ya kalau datang ke rumah bagi makan dong, kasih makanan. Bagi minum dong, kasih minum. Bagi rokok dong, bukan malaikat kagak ngerokok. Kalau ngerokoknya apa? Ayo, filter. Kagak ngerokok malaikat. Ini nggak mungkin malaikat ini. Ya. Tuh. Jadi tergantung mintanya. Nah suatu hari ada kejadian unik. Saya punya sohib lagi di Republika sini, beli minuman, glek namanya. Iklan glek. Alhamdulillah. Terakhir. Beli minuman favorit dia, ditaruh di dashboard. Motor dapat motor. Tukang minta-minta datang. Pak bagi dong Pak minumannya. Karena minuman favoritnya. Enggak jangan gitu. Nih gua kasih ceban aja, lu beli sendiri ceban. Enggak, maunya itu. Maunya ini minuman. Enggak dikasih. Akhirnya enggak jadi, dia kabur jalan. Dimikir ya, jangan-jangan malaikat nih. Tumben-tumbenan orang ngamen mintanya minuman tuh. Saya bilang, bisa jadi malaikat tuh. Baik-baik gitu. Pokoknya selagi mintanya hal-hal yang wajar, kasih aja. Ya. Barangkali malaikat tuh hati-hati. Ada kisah orang yang ada yang botak, ada yang kusta, ada yang buta, datang malaikat kan gitu ya. Kisahnya masyhur lah ya. Pernah kita dengar. Akhirnya apa? Mereka yang menolak permintaan orang-orang minta-minta padahal malaikat diazab sama Allah. Diambil kenikmatannya. Tuh. Tapi orang yang bersyukur, dia ingat dulu gua susah, dikasih tuh. Makanya saya bilang, ya jangan pernah nolak orang minta. Ya rindah dikit, yang penting ngasih. Berapa kali? Sampai 3 kali. Kalau udah ketiga kali nih, ini orang masih minta-minta juga, boleh ngikutin Rasul. Bagaimana Rasul? Datang minta-minta, Rasul kasih.
2 kali Rasul kasih, 3 kali Rasul kasih, yang keempat Rasul kasih kampak. Rasul kasih kampak, bukan diusir, bukan diusir lagi, dikasih kampak. Silahkan cari kayu bakar, ente jual di pasar, itu lebih bagus buat ente. Tuh subhanallah. Jadi apa, jangan melulu orang kita jorin ya, sekali-kali kasih joran gitu ya, jangan dijorin tapi kasih joran, biar nggak sekedar minta tapi juga bisa mancing, ngambil tuh ya. Ini bener dikasih joran nggak juga ya. Kalau orang sekarang nggak butuh joran, orang sekarang butuhnya aplikasi Gojek gitu. Dia mau ngapain nih, lu kerja nih motor gue lu pakai, nih aplikasinya ini, lu jalan itu nyari duit sono gitu. Ntar lu punya duit kreditah, dikit-dikit nyicil. Tuh, begitu paling afdolnya kalau kita bantu orang, bukan bantu dengan harta, tapi kita bantu dengan ilmu. Dengan ilmu nanti dia bisa punya banyak duit untuk nafkah keluarganya. Wallahu alam. Mungkin sampai sini ada yang mau nanya, kali ada yang kelewat, saya kasih waktu sebentar sambil saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Nah, mungkin udah jelas semua ya. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Allah panjangin umur kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah panjangin usul khatimah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Rezeki kita menjadi rezeki yang halal barokah. Mati husnul khatimah ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.